Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life is a long story. Someday it will be a history. Ya, itu adalah quote untuk video kali ini. Kehidupan kita sejak kita lahir ke dunia, mulai dari bayi hingga menjadi dewasa, mungkin tidak akan mampu kita tulis semuanya lengkap setiap detiknya tentang apa saja yang kita lakukan. Oleh karena itu, dalam pelajaran sejarah, kita hanya belajar tentang rentang waktu tertentu dan momen-momen tertentu saja. Penyajian sejarah seperti ini adalah contoh dari teknik summarizing. Have you ever heard about summarizing? Ya, tentunya kata ini tidak asing di telinga kalian, bukan? Sekilas mendengarnya, kalian pasti akan mempersepsikan atau membayangkan summarizing sebagai bentuk ringkasan dari sebuah teks atau cerita yang sangat panjang. Dengan summarizing yang baik, kalian akan mampu menyajikan tulisan yang to the point, tidak belibet kepanjangan, dan yang pasti mudah dipahami orang lain. Dalam academic writing, kalian akan memanfaatkannya dalam merangkum sebuah artikel atau buku menjadi 1 atau 2 paragraf saja, baik deskripsi atau karya tulis ilmiah lainnya milik kalian. Hasil summarizing akan membantu kalian mendukung opini-opini di tulisan kalian, apalagi yang kalian summarize adalah buku atau artikel yang berkualitas. Tentunya tulisan kalian pun akan ikut berkualitas juga nantinya. Bila kalian penasaran bagaimana membuat summarizing, mari kita pelajari dan dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Arinal Sensei. Oke, jadi setelah kita sedikit mengulik tentang bagaimana cara untuk melakukan summarizing, mungkin sebagian dari kalian masih merasakan kesulitan terkait bagaimana cara untuk melakukan summarizing. Kali ini kita coba contoh yang real di kehidupan, dan dengan contoh ini saya ingin membuktikan bahwa summarizing itu sebenarnya tidak sulit. Bagaimana? Oke, mari kita praktikkan saja langsung. Saya akan merangkum atau men-summarize satu sinetron yang episodenya sampai 5.000-an lebih, dan jam tayangnya mungkin kalian gak akan sanggup tonton dalam hidup kalian karena itu sudah hampir bertahun-tahun ditayangkan di televisi. Sinetron apa itu? Iya, betul. Tukang bubur naik haji. Ya. Dengan episode yang banyak seperti itu, kita coba untuk rangkum sinetron ini. Oke, jadi cerita dimulai dari seorang penjual bubur yang ingin naik haji bernama Haji Sulam. Beliau sadar diri beliau itu bukan orang yang mampu, sehingga setiap hari bekerja menjual bubur, beliau sisihkan pendapatannya untuk tabungan haji. Dari tabungan haji itu beliau setorkan ke bank. Nah, walaupun beliau tukang bubur aja, tapi beliau sudah menuliskan di dalam gerobaknya itu bahwa dia ingin naik haji. Akhirnya banyak yang mencibir ke beliau, "Lu cuma tukang bubur kok, cita-citanya tinggi banget mau naik haji," kayak gitu. Bahkan ini ada tokoh antagonis Haji Muhyiddin yang mengatakan haji sampai berkali-kali. Jadi beliau sangat benci dengan Haji Sulam yang ingin menyaingi beliau jadi seorang haji juga. Singkat cerita, walaupun dengan cemoohan itu, beliau terus meningkatkan amal ibadahnya, terus berikhtiar, terus bertawakal, dan diselingi dengan usaha nabung di bank tadi. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa beliau menang sebuah mobil yang harganya miliaran rupiah. Akhirnya dengan kagetnya beliau mendapatkan hadiah itu, beliau beserta keluarganya, bukan cuma beliau, istrinya, ibunya, anaknya, semua diberangkatkan naik haji. Bahkan tetangga baiknya juga diikutkan berangkat haji bersama-sama dengan beliau. Dari
itu. Kalau kalian bertanya bagaimana dong episode yang 1000, 1002, mungkin ada juga yang seru. Semua itu di luar dari konteks tukang bubur naik haji. Semuanya itu adalah tambahan, pillarnya aja daripada cerita aslinya. Jadi cerita aslinya hanya yang tadi aja. Cerita yang sampai 5000 episode itu tidak penting. Sebagai orang yang melakukan summarizing, kita harus bisa menyeleksi bagian mana yang penting dan bagian mana yang tidak penting. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah menyimak pelajaran dari Arinal Sensei, tentunya kalian sudah dapat gambaran mengenai summarizing, bukan? Langsung saja kita belajar membuat summarizing yang baik dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah reading. Dalam summarizing, kita dituntut harus bisa memilih dan memilah poin-poin mana yang dianggap penting dan poin-poin mana yang hanya sebagai tambahan dan figuran. Oleh karena itu, kita perlu membaca teks yang akan kita summarize secara keseluruhan. So, baca beberapa kali teks yang ingin kalian summarize hingga betul-betul memahami isi kandungannya. Kedua adalah menandai bagian yang penting. Kita bisa berikan stabilo, garis bawahi, atau kita catat bagian-bagian mana yang penting di dalam buku catatan yang terpisah dari teks aslinya. Pada tahap kedua ini, kita memerlukan critical thinking skills agar kita mampu menyeleksi poin mana yang patut diambil dan poin mana yang merupakan tambahan saja. Baik, setelah mendapatkan poin-poin penting pada teks tadi, maka kita perlu menggunakan kemampuan critical thinking kita kembali untuk mencari koneksi antara poin satu ke poin yang lainnya, agar uraian dari summarizing kita mudah dipahami oleh orang lain yang membacanya. Jangan sampai kita membuat summarizing berantakan, poin akhir kita letakkan di awal, poin awal diletakkan di tengah, dan poin yang bagus malah diletakkan di paling belakang. Ibaratkan merangkum cerita seperti tukang bubur naik haji, dimulai dari Haji Muhyiddin nikah lagi, lalu sambung Haji Sulam dapat hadiah mobil, lalu sambung lagi cerita Haji Sulam berantem dengan Haji Muhyiddin waktu SD. Kan kocak. Dan yang pasti semua alam semesta bahkan dewa-dewa Dragon Ball pun tidak akan paham dengan cerita rangkuman kalian kalau seperti itu. So, buat alur cerita yang masuk akal dan mudah dipahami. Misal, mau dimulai dari peristiwa awal, berurutan hingga peristiwa akhir, sehingga semua orang pun bisa dengan mudah menangkapnya. Setelah kalian selesai melakukan proses pengurutan poin-poin itu, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi. Tahap evaluasi penting sekali sebelum menuju tahap final summarizing kalian. Kalian cek kembali sudah baguskah susunannya, adakah bagian yang masih keliru atau kurang jelas agar hasilnya memuaskan. Nah, bila ada yang masih keliru, kita masuk ke tahap editing. Pada tahap ini, kita pakai skills paraphrasing dan critical thinking kita. Kalian perlu skill paraphrasing agar hasil summary kalian tidak hasil comot plok asli langsung dari teks aslinya. Tentunya semua itu harus dengan bahasa kalian sendiri. Dan untuk critical thinking, kalian gunakan untuk menilai seberapa koheren dan seberapa masuk akal tulisan kalian. Bila sudah melalui tahap editing ini, kembali lagi kita lakukan evaluasi. Siapa tahu masih ada yang mau diedit, ditambah atau dikurangi kembali. Setelah itu, masuk lagi ke tahap editing, dan begitu seterusnya hingga kalian sampai pada hasil terbaik versi kalian. Setelah melalui proses-proses tersebut, akhirnya kalian sudah mampu membuat hasil final summarizing. Congratulations! Sebagai pengingat, ini adalah tahap-tahap yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah summarizing. Yang pertama adalah reading,
Kemudian selecting important points or ideas. Selanjutnya connecting the points or ideas. Lalu kita lakukan evaluating. Selanjutnya dengan editing, bisa kembali ke evaluating lagi, terus ke editing lagi, hingga kita ke tahap finalizing. Berikut ini adalah contoh diambil dari buku Blueprint 1 Composition Skills for Academic Writing karya Pauls dan kawan-kawan. Ini adalah original teksnya. Kalian bisa pause untuk baca teksnya terlebih dahulu. Pada teks ini, yang pertama kali perlu kita cari adalah main ideas. Ya, apa saja main ideas yang ada pada paragraf berikut ini? Yeah, I think so. Main ideas yang pertama, companies must change their products to succeed. Okay, the next main ideas. Examples of companies that did this: Domino's, Heinz, Häagen-Dazs, and Frito-Lay. Oke, ini adalah contoh dari summarizing yang baik. Terdapat 4 alasan kenapa summarizing ini bisa dikatakan summarizing yang bagus. Alasan yang pertama adalah because it covers the whole main ideas. Kita lihat the first main ideas. Companies must change their products to succeed. Ya, ini sudah ada di dalam summary ini. The second main ideas. Examples of companies that did this, Domino's and blah blah blah, also exist in the summary. The second reason, it is a true summary, not an exact repeat of the specific examples. Jadi kan kalau di teksnya itu ceritanya Domino's dia melakukan ini. Heinz dia lakukan ini. Tapi kalau di summary ini dia cuma menyebutkan nama-namanya aja, kayak Domino's, Heinz, bla bla bla. Dia tidak sebutkan apa yang dilakukan oleh Domino's, karena kalau itu ditaruh jadinya lebih panjang. Dia peringkas, fokus ke poin-poin pentingnya saja. Yang perlu adalah dipenuhi main ideas-nya tadi. Okay, the third reason, it includes some new grammar. Ya, ada grammar yang berbeda ya dari original dengan yang summary. Di original text kita dapat temukan dalam bentuk simple present ya. Sedangkan untuk summary ini dia masih dalam bentuk present, tetapi dia tidak simple lagi. Dia tambahkan modal verb yakni must. Company must. Nah, seperti itu. Untuk alasan yang keempat dan yang terakhir kenapa summary ini bisa dikatakan summary yang bagus adalah it includes some new vocabulary. For example, original text says specific company names ya. Kalau di summary dia pakai many well-known companies. Oke, jadi dia ubah bahasanya menjadi versi dia sendiri. Jadi berbeda dari original, itu intinya. Oke, semoga dapat gambaran terkait dengan summary yang bagus. Berikut ini adalah contoh dari summarizing yang kurang bagus. Kalau kalian ingin membaca lebih lama, silakan di pause video ini. Baik, jadi summarizing ini kurang
Karena 3 alasan. Alasan yang pertama, it is almost as long as the original. Panjangnya hampir sama atau kurang lebih aja dengan teks aslinya. Therefore, it is not really a summary. Jadi, kalau panjangnya cuma kurang lebih, apakah ini summary? Well, ini alasan yang kedua ya. Karena it includes almost the same vocabulary. Nah, vocabulary-nya hampir sama, mungkin cuma diganti sedikit. Contohnya, original teksnya mengatakan the premium ice cream maker. Kalau di summary dia pakai kata the luxury ice cream maker. Cuma mengganti premium dengan luxury. Kesimpulannya, this is plagiarism. Tetot. Oke, kita lanjut ke alasan yang ketiga. It includes almost the same grammar. Kalau di original teksnya dia katakan, for this reason, the company had to develop flavors that would sell in Great Britain. Kalau di summary dia mengatakan seperti ini. For this reason, nah sudah sama kan? The company developed flavors to sell in Great Britain. Yang bedanya apa? Hanya had to develop dengan developed. Otomatis kita bisa katakan this is plagiarism. Oke? Sekian video penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan bagikan ke semua teman, kerabat, keluarga kalian semua. Nos vemos en el siguiente video. Adios.